Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin kaji ilmu syar'i. Insyaallah di kesempatan kali ini melanjutkan kajian ilmu fikih dari matan Nabi Suja ya, dengan syarah Fathul Gharib dan Tadhib fi adilati matnil ghoyah wa takrib. Masih di waktu-waktu sholat, kita sekarang mengkaji dalil-dalilnya ya yang dikemukakan oleh Mustafa di Bulbugo dalam kitab Tadhib. Ya, kitab sholat, sholat mafrudatu khamsun. Sholat yang wajib itu ada 5 ya, 5 waktu. Al-aslu fi masyru'iyati sholat, asal dari disyariatkannya sholat, ayatun ya, ada beberapa ayat, minha diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu terhadap orang-orang beriman, wajib atas orang beriman dengan kewajiban yang ditentukan waktunya. Kitaban mawquta. Kitaban di sini maksudnya wajiban. Jadi sudah ditentukan waktunya, ya menunjukkan ada waktu-waktu ya tertentu yang perlu diketahui. Nah, lalu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis-hadis, wa hadithun, dan hadis atau wa hadis minha diantaranya hadis Ibni Umar ya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, alladzi rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 8, sedangkan Muslim nomor 16 ya, wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu Ramadan. Ya, bukan keluar sendiri nih. Ya, di dalam hadis Isra ya disebutkan
Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umatku 50 salat faraja'tuhu ya, maka aku kembali kepadanya untuk memohon keringanan. Faqala ya khamsun. Ya, dia adalah 5 ya, 5 waktu salat. Ini kan ada beberapa kali ya mohon keringanan ya, dari 50 turun jadi 40 jadi 30 20 sampai 10 lalu 5. Beberapa kali bolak-balik ya untuk memohon keringanan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditetapkan 5 waktu ya, dan 5 waktu itu wahya khamsun. Itu sama dengan 50. La yubaddalul qawlu ladaya, tidak dirubah lagi ya. Qaul perkataan misalnya ketetapan ladaya di sisiku. Al-Bukhari nomor 342, Muslim 163 wa ghairuhuma dan yang lain. Dalam di kitab hadis yang lain. Hiya khamsun, dia adalah 5 waktu min haitsul fi'lu, dari sisi yang dilakukannya itu 5 kali ya, 5 waktu. Hiya khamsuna min haitsul ajru. Tapi dia 50 dari sisi pahalanya ya, karena dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi walaupun pelaksananya 5 waktu sholat, secara pahala sama dengan 50 kali gitu ya. Nah, lalu kemudian mulai menjelaskan satu persatu waktu sholat ya, dimulai dengan sholat zuhur ya terlebih dahulu. Wa awal waktiha zawalu syamsi, dan awal waktunya itu adalah tergelincirnya matahari. Wal hadis alladzi yajma'u mawaqita sholatil khamsi, hadis yang menggabungkan waktu-waktu sholat 5 waktu itu, marwahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairu dan yang lainnya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'il, bahwa datang kepada beliau orang yang bertanya, yas'aluhu, bertanya kepada beliau, an mawaqit shalah, dari waktu-waktu salat. Falam yaruda alaihi syai'an, beliau tidak menjawab apapun kepadanya. Qala, dia berkata, fa'aqama al-fajra, maka beliau mendirikan waktu sholat, mendirikan sholat fajar, sholat subuh. Hina insyaqqal fajru, ketika fajar itu sudah sudah muncul ya cahayanya, terbit ya cahaya subuh ya fajar itu. Wanas la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da, dan orang-orang hampir tidak mengenali ya satu sama lain. Summa marahu, jadi masih gelap ya. Karena memang di zaman beliau belum ada lampu. Jadi masih terlihat gelap. Belum mengetahui ya siapa ya antara satu sama lain itu. Summa amarahu, kemudian memerintahkannya, faqama bidzuhri, mendirikan sholat zuhur, hina zalati syamsu, ketika tergelincir matahari. Wal qail yaqul, orang yang berkata itu berkata, qad intasafan nahar, sungguh telah berada di pertengahan siang. Wa huwa kana alama minhum, dia adalah yang lebih tahu dari mereka ya. Summa amarahu, kemudian memerintahkannya, fa'aqama bil asri, ya mendirikan sholat asar, wasyamsu murtafi'ah, dan matahari meninggi ya. Summa amarahu fa'aqama bil maghrib, kemudian memerintahkannya dan mendirikan sholat maghrib, hina waqa'atis syamsu,
ketika matahari itu terbenam. Summa amarahu, kemudian memerintahkannya faqamal isya'a hina qaba syafaq, lalu mendirikan sholat isya ketika hilang mega apa merah itu. Summa ahorol fajro, kemudian mengakhirkan sholat fajar minal ghad, pada waktu besoknya. Hatta insarafa minha, ya sampai dia pergi, ya. Wal qail yaqul, ya orang itu berkata qad tala'ati syamsu aw kadat, sungguh matahari telah terbit atau hampir, ya hampir terbit. Tsumma ahara zuhra hatta kana qariban min waqtil asri bil amsi, kemudian mengakhirkan sholat zuhur sampai dekat dari waktu asar yang kemarin. Ya, summa akharul asra hatta insarafa minha, kemudian mengakhirkan salat asar hingga dia beranjak, ya darinya. Wa qail yaqul qad ihmaratis syamsu, sungguh matahari telah memerah. Summa akharul maghrib hatta kana inda sukuti syafaq, kemudian mengakhirkan sholat maghrib sampai hilangnya syafaq, ya mega, ya. Summa akharul isya hatta kana sulusulailil awal, kemudian mengakhirkan sholat isya sampai 1/3 malam pertama. Tsumma asbaha, kemudian masuk waktu pagi. Pada sa'ir faqala al waktu baina hadain, waktu di antara dua ini. Jadi di sini dilakukan sholat, ya, yang pertama waktu awal, ya awal waktunya, kemudian yang kedua akhir waktunya. Jadi sholat itu di antara dua waktu ini. Jadi dijelaskan awal waktu sholat dan akhir waktu sholat, ya. Insyaqal fajru, maknanya tola'a, ya dauhu, terbit cahayanya, cahaya fajar. Jarat, maknanya malat anwasatis sama, condong dari tengah langit, jadi tergelincir, ya. Waqa'atis syamsu ghabat asyafaq al-humroh, ya merah, warna merah, alati tazhar ba'da ghurubi syamsi, yang nampak setelah terbenamnya, ya matahari. Sukuti syamsi giyabu, sukuti syafaq, ya giyabu, hilangnya. Hunaka hadis bayanat ba'da ma ujmila fihi, di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan sebagian yang ujmal padanya, au zadat alaihi, atau menambahnya, kama sataro, sebagaimana yang akan kamu lihat. Ya, kemudian yang dimaksud dengan zili zawal, ya zili zawal itu jadi dikatakan dalam matanya wa akhiruhu, ya idza syara, dan akhir waktu zuhur itu apabila bayangan, ya bayangan setiap sesuatu itu semisal dengannya, ya setelah tergelincirnya itu, ya bayangan tergelincirnya. Azilul mawjud indama yu'raf az-zawal, ya bayangan yang ada, ya ketika sudah diketahui, atau ketika diketahui tergelincirnya matahari itu. Ya, kemudian waktu asar dalam matan disebutkan awal waktiha ziyadah ala zilil misli. Ya, awal waktunya adalah ada tambahan atas
bayangan yang semisal dengannya. Jadi sejajar ya panjangnya, misal kalau diukur bayangan setiap sesuatu itu sejajar ya, sama panjangnya. Berarti itu adalah akhir waktu zuhur ya. Nah, akhir waktu zuhur ya disusul ya berikutnya dengan waktu asar gitu, karena bersambung ya, antara zuhur dan asar ya waktunya. Jadi di sini ada aziyadah, ada tambahan. Jadi kalau batas waktu zuhur itu sampai bayangan segala sesuatu sama ukurannya, maka dengan ada tambahan sedikit maka masuk waktu asar. Ya, wa akhiruhu, dan akhir waktu asar itu pilih ikhtiar ya, pada waktu yang pilihan, maksudnya ketika orang memilih untuk tidak mengakhirkan waktu sholat ya, tidak sampai di waktu akhirnya gitu ya. Ini masih waktu pertengahan, belum masuk waktu akhir. Ila zilil mislain, sampai bayangan itu menjadi 2 kali lipatnya ukurannya ya, dari sesuatu, dari benda misalnya, maka bayangannya itu udah 2 kali lipat panjangnya itu. Yaitu waktu pada waktu ikhtiar ya, pilihan ketika orang tidak mengakhirkan waktu sholat. Itu al waktu allazi yahtaru adama tahiri sholati anhu. Yaitu waktu yang orang memilih untuk tidak mengakhirkan sholat. Gitu ya. Jadi sampai eh, bayangan ukurannya 2 kali lipat ya dari sesuatu itu. Kemudian wafil jawazi ila guru bisyamsi, dan pada waktu jawaz ya kebolehan, ya di sini maksudnya masih boleh, masih berada di dalam waktunya. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya man adraka minas subhi rakaatan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Siapa yang mendapati ya dari waktu subuh itu 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu subuh. Dan siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari asar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu asar ya. Jadi paling akhir ya, sangat akhir sekali ketika masih tersisa waktu yang di sini cukup melaksanakan 1 rakaat ya. Sholat subuh, sholat asar. Ketika masih mendapatkan 1 rakaatnya, misalnya ketika masuk di rakaat yang kedua sudah keluar misalnya waktunya, itu masih dianggap pada waktunya. Ya, berdasarkan hadis ini, jadi masih ada pada waktunya. Tapi itu tentu bagi orang yang darurat ya, ada ada halangan gitu ya, sampai sangat mepet gitu ya waktunya. Nah, kalau sampai keluar tidak cukup ya untuk pelaksanaan sholat, ya maka itu termasuk waktu yang haram ya, ketika orang sengaja itu mengakhirkan tanpa ada udzur. Ketika sholat sampai keluar waktunya, yaitu masuk kategori haram ya, hukumnya. Ya, kata mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Lalu waktu maghrib ya, itu waktunya hanya satu. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i yang jadid ya.
Wa huwa ghurubu syamsi, terbenamnya matahari, bimiqdar ma yu'adzinu wa yatawadda, ya dengan ukuran azan, wudu, ya, wa yasturul aurah, menutup aurat, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yusalli khamsa rakaat, dan salat lima rakaat, maksudnya salat maghrib 3 rakaat, salat sunnah pada maghrib 2 rakaat, seukuran itu saja. Salat maghrib itu setelah yang lebih dari itu berarti sudah tidak dianggap waktu maghrib lagi. Nah, ini menurut madhab jadid, ya. Padahal madhabul jadid li Syafi'i rahimahullah ta'ala. Madhab jadid ketika beliau sudah di Mesir. Dalilnya hadis Jibril alaihissalam alladzi rawahu Abu Daud, Tirmidzi, ya, dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan, ya, bahwa Jibril alaihissalam sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maghrib pada 2 hari, fil yaumain hina abtar shaim, ketika orang yang saum itu berbuka. Ai fi waqtin wahid wa huwa ba'dal ghurub, pada waktu yang pertama, hanya satu waktu setelah terbenamnya matahari. Ya, jadi menurut madhab jadidnya itu hanya sedikit, ya, hanya sebentar, seukuran bisa dilaksanakannya waktu sholat, ya, tentu dengan azannya, dengan wudunya, ya, menutup aurat, ya, pakaian, lalu sholat, ya, dengan sholat sunnahnya 2 rakaat. Setelah itu maka habislah waktu maghrib. Ini sangat sempit, ya, menurut madhab jadidnya. Tetapi menurut madhab qadim, madhab lama sebelum di Mesir, ya, baik itu di Irak atau di yang lain, di tempat lain, imtidadu waktil maghrib, ya, memanjangnya waktu maghrib, hatta yagiba syafaqul ahmar, sampai hilangnya mega merah. Ya, warajahu a'immatul madhab li rujhani adilatihi. Ya, dan ini dikuatkan oleh para imam madhab dalam madhab Syafi'i karena kuatnya dalil-dalilnya. Ya, jadi adalah di antara permasalahan yang justru madhab qadimnya Imam Syafi'i itu lebih dikuatkan dari madhab jadid. Biasanya madhab jadid yang lebih dikuatkan. Ya, tetapi ada beberapa permasalahan, ya, yang justru madhab qadimnya lebih dikuatkan. Nah, ini diantaranya. Ya, karena para ulama Syafi'iyah itu, ya, setelahnya mereka meneliti, ya, kembali, ya, ijtihad istihad Imam Syafi'i itu meneliti dalil-dalilnya, ya, menguatkan mana yang lebih kuat. Ya, dalam hal ini karena dalil lebih kuat bahwa waktu maghrib tidak hanya satu waktu, ya, dengan seukuran sholat tadi itu, tetapi memanjang, ya, lebih memanjang, ya, sebagaimana dalam hadis Muslim yang telah terdahulu, yang alladzi kana fil Madinah, ketika beliau di Madinah, wa huwa murajih, yaitu adalah atau murajjah, ya, lebih dikuatkan ala hadis Jibril alaihissalam alladzi kana fi Makkah, yang ada di Makkah, li anal ibrah bima sabata akhiran, karena yang diambilnya itu adalah yang ditetapkan pada waktu akhir. Ya, di Madinah, ya, tentu lebih akhir. Wa fihi tsumma ahral maghrib hatta kana inda sukuti syafaq, ya, sampai hampir hilangnya mega merah itu. Sabatana sallallahu alaihi wasallam qala waktu salatul maghrib malam yagibi syafaq. Ya, juga ada hadis lain dalam Sahih Muslim yang jelas, ya, menyebutkan bahwa waktu maghrib itu sampai selama belum hilang mega merah, artinya memanjang sampai sebelum isya gitu waktunya itu. Nah, inilah yang lebih dikuatkan, ya, lebih dikuatkan sehingga ini menjadi mu'tamad, ya, dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i, yaitu yang dikuatkannya adalah mazhab
qadimnya Imam Syafi'i. Kemudian wafil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Ya kalau waktu ikhtiar waktu isya ya itu awal waktunya apabila hilangnya mega merah dan akhirnya adalah pada waktu ikhtiar, artinya ketika orang tidak melahirkan ila sulusil lail sampai sepertiga malam. Ya wafil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Dan pada waktu jawaz ya darurat, jawaz di sini lebih kepada darurat sampai waktu fajar yang kedua, artinya waktu subuh. Ya, sulusul lail itu kan ukurannya dihitung saja antara waktu maghrib dan subuh. Ya dibagi 3 ya itu 3 sepertiga yang pertamanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW bersabda, amma innahu laisa fin naum tafrid. Tidak ada dalam tidur itu tafrid ya kemalasan. Innama tafrid ala man lam yusalli salat. Hanya saja ya orang yang kurang ataupun malas adalah orang yang tidak melaksanakan sholat sampai datang waktu sholat yang lain gitu. Hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Nah, maka hadis ini menunjukkan ya pada ala anna waktu sholat la yahruj illa biduhuli waktu ghairiha. Ya, menunjukkan hadis ini bahwa waktu sholat itu tidak keluar sampai masuk waktu berikutnya, ya waktu sholat yang lainnya. Ya berarti ini untuk menguatkan bahwa sholat isya ya meskipun pada waktu ikhtiarnya tadi sampai sepertiga malam, ya tetapi masih dibolehkan ya orang artinya masih ada pada waktunya ya ketika misalnya ada uzur dan sebagainya itu sampai sebelum subuh gitu ya. Memanjang sampai sebelum subuh. Ya sebagaimana hadis ini. Nah, sedangkan waktu subuh, kenapa tidak waktunya tidak sampai sebelum zuhur ya, tapi dia hanya sampai terbit matahari ya, karena itu ada hadis lain yang mengecualikan wa kharajat subuhu min hadzal umumi bidalil, dan keluar waktu subuh dengan dari keumuman ini dengan dalil yang khusus ya sebagaimana disebutkan di halaman 39 ya 41, yaitu yang menerangkan tentang waktu sholat subuh itu ya sampai terbit matahari. Fabaki ala muqtadahu fi ghairiha, maka tetaplah berdasarkan tuntutannya di atas tuntutannya pada yang lain, pada waktu sholat yang lain, berarti karena tidak dikecualikan sebagaimana dikecualikannya sholat subuh, maka yang lainnya berlaku sampai sebelum waktu sholat berikutnya. Ya, dan ketentuan yang disebutkan oleh Nabi juga dalam hadis-hadis yang tadi ya tentang batas awal dan akhir. Nah, itu kalau dilihat batas akhirnya itu ya sebelum kayak zuhur misalnya sampai sebelum asar. Ya, lalu asar sebelum maghrib. Maghrib sebelum isya sampai sebelum isya. Ya, dan fajar sani itu fajar yang kedua maksudnya al-muntashiru dau'uhu mu'taridon, yang menyebar cahayanya secara horizontal, mu'taridon ya, secara horizontal binawahis sama dengan berbagai penjuru langit ya kubuhu dia
yang diikuti oleh cahaya, jadi terus menyebar gitu ya, membesar sampai terbit matahari. Itu fajar kedua, waktu subuh itu. Disebut fajar sidik ya, atau fajar sodik. Bihilafil awal, berbeda dengan yang pertama, maksudnya fajrul awal. Jadi ada disebut fajar sani, fajar awal. Fajar awal itu fa'innahu yatlu mustatilan. Nah, dia muncul cahayanya secara vertikal ke atas. Ya'luhu daun tawil kazan kazan bidzibi ya, yang cahayanya itu panjang ya, seperti ekor serigala. Ya, summa ta'qibuhu dzulmah ya, kemudian diikuti oleh gelap ya. Jadi ini namanya fajar kadzib, fajar kidib, fajar dusta, fajar bohong ya. Jadi muncul cahaya vertikal ke atas, tapi setelah itu hilang lagi, gelap lagi. Nah, itu belum masuk waktu subuh. Itu namanya fajar kizib, fajar kadzib. Ya, dan itu disebut fajar awal. Jadi bisa di sini azan ya, azan awal ya, sebelum masuk waktunya itu subuh, untuk misalnya membangunkan yang sanakan sholat malam ya, ataupun yang saum ya, untuk sahur begitu. Kalau yang fajar stan ini ya masuk waktu subuh. Ya, nah kemudian subuh, sholat subuh waktunya wa awalu waktiha tulu'ul fajri tsani, ya terbitnya fajar yang kedua, wa akhiru fil ihtiyar, eh, pada waktu ikhtiar isfar ya, sampai terang, bahwa wafil jawaz ila tulu'i syamsi, pada waktu masih dibolehkan sampai terbit matahari. Sebagaimana pada hadis yang sudah dibahas. Jadi sudah isfar itu sudah terang, cuman belum terbit matahari gitu ya. Itu waktu ikhtiar. Artinya belum masuk akhir waktu ini. Wafil Jawa jelas tulis syamsi ya, sampai terbitnya matahari. Nah itu ya sekilas tentang penjelasan dalil-dalil yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Kita cukupkan dulu ya pembahasannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.